mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka dalam rangka promosi doktor atas nama Jamhuri Mahasiswa Program Doktor Program Studi Fikih Modern pada Pasca Sarjana UIN Aranegeri Banda Aceh Rabu 6 Juli 2022 dimulai. Ketua membuka sidang terbuka dilanjutkan dengan prosesi sidang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang promosi doktor atas nama Jamhuri Mahasiswa Program Doktor Program Studi Fikih Modern pada Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri UIN Aranegeri Banda Aceh Rabu 6 Juli 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1443 Hijriah. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Penghormatan dan terima kasih kepada dua orang promotor, para yang amat terpelajar, Profesor Dr. Ilyas Abu Bakar MA, Dr. Tarmizi Ja'far MAI. Penghormatan dan terima kasih kepada para penguji, para yang amat terpelajar, Profesor Dr. Herudin Nasution MA dari UIN Sumatera Utara. Selamat datang Pak. Dalam kondisi yang sangat sibuk di transportasi, Profesor Dr. Iskandar Usman MA, dia sedang kurang sehat. Dr. Suraya Devi MAG, Dr. Adida Rahmat Shah LC MA, Dr. Tarmizi M. Ja'far MAG, Profesor Dr. Ilyas Abu Bakar MA, Profesor Dr. Haji Muhsin Ya Umar MA, Sekretaris Sidang, dan juga selaku Direktur Pasca Sarjana yang lebih kita kenal dengan Abuya Muhsin Ya Umar, para anggota keluarga, para mustami'un mustami'at, hadirin hadirat yang berbahagia serta promotus. Sebagaimana lazimnya dalam sebuah tradisi promosi doktor, pertama kami mempersilahkan anggota tim promotor yang amat terpelajar Profesor Dr. Ilyas Abu Bakar MA untuk menyampaikan pertanggungjawaban pembimbingan akademik. Dipersilakan. Kami selaku tim promotor, saya bersama dengan Bapak Dr. Tarmizi telah memberikan bimbingan, telah banyak berdiskusi dengan saudara Jamhuri dalam penulisan ini. Dapat saya sebutkan pada awalnya disertasi ini saya bimbing bersama-sama dengan Profesor Dr. Muslim Ibrahim, tetapi Allah menakdirkan beliau dipanggil di awal sehingga akhirnya kami asuh atau kami bimbing bersama-sama dengan Bapak Tarmizi. Saudara Jamhuri lahir di Belang Arang, Kabupaten Bandar Lampung pada 9 Maret 1967. Dan beliau sehari-hari bertugas pada Fakultas Syariah sebagai dosen UIN, sebagai dosen pada Fakultas Syariah UIN Aranegeri. Khusus mengenai disertasi, beliau menulis tentang kewajiban nafkah dalam fikih. Ini analisis tanggung jawab perempuan dewasa dalam menafkahi dirinya. Disertasi ini muncul karena ada anggapan bahwa orang perempuan itu tidak pernah wajib menafkahi dirinya. Kalau dia menjadi istri, maka nafkahnya terbeban kepada suami. Tapi kalau dia belum menikah, itu terbeban kepada orang tua atau ayahnya. Nah, jadi dengan demikian ada anggapan bahwa orang perempuan tidak pernah wajib menafkahi dirinya. Apabila dia bercerai, maka nafkahnya kembali terbeban kepada wali atau laki-laki yang paling dekat dengannya. Nah, pendapat ini ingin dianalisis dengan pendekatan tanggung jawab atau ahliyah dari seseorang. Nah, kalau orang perempuan dianggap sebagai manusia sempurna yang mempunyai ahliyah berwujud dan ahliyah berada yang kamilah, maka nafkah itu harusnya terbeban kepada dirinya. Tapi kalau nafkah itu memang tidak terbeban kepada dirinya,
maka berarti dia tidak mempunyai ahliyatul ada atau kewenangan berbuat yang sempurna. Setelah melakukan kajian dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, memperhatikan pendapat para ulama, dan memperhatikan kaidah-kaidah usul fikih, saya sudah banyak berdiskusi dengan kami selaku promotor. Pada akhirnya Promofindus menyimpulkan bahwa orang perempuan mempunyai ahliyatul ada kamilah sama seperti laki-laki apabila dia telah dewasa dan berakal sempurna. Apabila dia mempunyai lurus dan balik, maka dia mempunyai ahliyatul ada yang sempurna sama seperti laki-laki. Ayat-ayat tentang nafkah yang ada dalam Al-Quran itu kebanyakannya berhubungan dengan istri yang sedang hamil, istri yang sudah diceraikan tetapi sedang mengasuh anak-anaknya yang masih kecil, sehingga bisa dipahami bahwa ayat-ayat ini tidak bercerita dengan nafkah secara keseluruhan, tetapi menceritakan nafkah pada periode atau keadaan tertentu di dalam rumah tangga. Nah, ini yang kami sampaikan. Dan juga akhirnya beliau sampai kepada kesimpulan yang barangkali nanti beliau yang akan menjelaskannya. Kami hanya selaku pembimbing bersama-sama dengan Pak Tarmizi sudah melihat kaidah-kaidah ahliyah yang digunakan, ayat-ayat Al-Quran yang diperhatikan, serta pendapat-pendapat ulama sebelum ini sebagai bahan kajian dan perbandingan. Jadi barangkali demikian pertanggungan jawab yang kami berikan. Dapat saya tambahkan, disertasi ini untuk saya sendiri termasuk yang agak panjang, ini memerlukan waktu yang agak lama dalam bimbingannya, ya, karena beberapa teman yang seangkatan dengan beliau itu sudah selesai sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah pada hari ini jadi sudah sampai ke tingkat promosi. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami mempersilakan Saudara Promofendus untuk menyampaikan isi ringkas dari disertasi garis besar dari disertasi yang diajukan pada hari ini, maksimal 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukurillah salatan wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Fadlul Walidin sebagai Ketua Sidang Terbuka pada hari yang berbahagia ini, kemudian Bapak Profesor Dr. Muhsin Umar sebagai Sekretaris pada hari yang berbahagia ini. Saya akan menyampaikan tentang bahasan dari skripsi ini. Bila kita melihat fikih-fikih yang ditulis oleh ulama madhab, kemudian juga ulama-ulama modern tentang berbicara tentang perempuan dan nafkah, mereka lebih fokus berbicara tentang kewajiban suami dalam menafkahi istri, kemudian kewajiban orang tua dalam menafkahi anak dan kerabat. Kemudian pembahasan tentang anak ini biasanya dalam kitab-kitab fikih mazhab itu terhenti pada pembahasan ketika anak itu berada di bawah orang tua atau perlindungan orang tua atau juga wali. Kemudian selanjutnya adalah terhenti ketika mereka sudah menikah. Kemudian ketika sudah terjadi perceraian, biasanya nafkah tidak dibicarakan lagi di dalam kitab-kitab fikih. Ini terhenti di dalam kitab fikih, tidak dibicarakan lagi apakah itu perempuan yang sudah menikah ataupun perempuan yang belum menikah. Ini terhenti dan tidak dibicarakan dalam kitab fikih. Kemudian selanjutnya nafkah yang didapatkan oleh perempuan di dalam sebelum menikah itu tidak dibicarakan juga di dalam kitab-kitab fikih yang dikarang oleh ulama. Kemudian
pembahasan tentang nafkah itu merupakan kewajiban, seperti yang kita katakan tadi, ada kewajiban ayah, kemudian kewajiban suami dan kewajiban wali. Ini artinya adalah kewajiban mereka sebagai laki-laki. Jadi laki-laki berkewajiban memberi nafkah itu dalam segala kondisi. Arti segala kondisi itu tidak pernah berubah hukum atau berpindah hukum wajib daripada suami kepada istri, atau daripada laki-laki kepada perempuan, tidak pernah berubah hukum wajib. Sehingga dalam keseharian kita sering menyebut bahwasanya perempuan itu adalah orang yang membantu. Ini istilah yang sering kita sebut dalam masyarakat, perempuan adalah orang yang membantu. Jadi posisi perempuan itu selalu jadi pembantu untuk suaminya. Kendati pun nanti dalam perkembangannya, artinya istri punya peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Kemudian pembahasan tentang nafkah juga ini dibicarakan di dalam Al-Quran. Kalau kita melihat Al-Baqarah ayat 233, sebenarnya ayat tersebut adalah ayat yang digunakan oleh ulama sebagai ayat utama. Namun ayat utama yang digunakan oleh ulama madhab dan ulama modern itu sebenarnya ayat itu berhubungan dengan nafkah ketika terjadi perceraian. Artinya pembicaraan tentang nafkah ketika dalam perkawinan itu hampir tidak ada di dalam Al-Quran. Atau si istri memelihara anak atau mendidik anak. Kalau dia tidak memelihara anak dan anak itu tidak dibicarakan di dalam Al-Quran. Sehingga penulis melihat masalah yang perlu dikaji dari disertasi ini adalah berhubungan dengan bagaimana sebenarnya konsep nafkah itu di dalam Al-Quran. Selanjutnya konsep nafkah perempuan dewasa dalam fikih. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pelekatan hukum. Ini saya gunakan istilah pelekatan hukum wajib nafkah perempuan dewasa terhadap dirinya. Untuk mengetahui jawaban ini, maka diperlukan ada beberapa hal, ada konsep, kerangka konseptual. Artinya kita sebelum berbicara tentang bagaimana nafkah perempuan itu sendiri, kita harus mengetahui sebenarnya bagaimana cara memperoleh harta oleh perempuan itu sendiri. Kita ketahui bahwasanya perempuan itu ketika dia dilahirkan ke dunia ini, sebelum dia menikah, dia punya hak untuk mendapatkan harta itu, baik dia melalui warisan, kemudian melalui wasiat, kemudian juga melalui hibah dan seterusnya. Kemudian kemudian perempuan adalah seperti yang saya katakan tadi, adalah merupakan kewajiban, ini konseptualnya merupakan kewajiban perempuan dalam segala kondisi. Kemudian kerangka teori yang saya gunakan adalah di sini adalah perubahan hukum. Perubahan hukum artinya ketika dulu orang berani mengatakan bahwasanya kewajiban itu ada pada laki-laki, mungkin dengan disertasi ini juga penulis mengatakan bahwasanya hukum wajib itu tidak hanya dilekatkan kepada kepada laki-laki, tetapi juga dilekatkan kepada perempuan. Kemudian selanjutnya penulis melihat keahlian perempuan dalam kajian usul fikih. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi keahlian, baik di ahliyatul wujud, kemudian juga ahliyatul adab. Pendapat daripada ulama tentang surat Al-Baqarah tadi. Dari sini saya simpulkan di dalam disertasi ini bahwasanya ulama dalam memahami surat Al-Baqarah 233 itu didekati dengan makna nas. Makna nas seharusnya juga didekati dengan pemahaman zahir. Kemudian pembahasan ulama tentang nafkah dalam perkawinan menggunakan kaidah dilalatun nas, atau dari kenalan ta'lili mereka lebih mendekatinya dengan menggunakan qiyas aulami. Ini mungkin beberapa hal dari bahasan atau resume yang bisa saya sampaikan. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan dalam diskusi. Sebelumnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama kita undang penguji eksternal kita, Profesor Dr. Herudin Nasution MA. Dipersilakan. Baik, yang pertama saya sampaikan selamat, dan saya melihat presentasi ini sangat bagus ya, yang menggunakan teori perubahan menjadi sebab adanya perubahan yang
digunakan atau dijadikan oleh pekerja lebih banyak digunakan orang, diinovasi orang, mengkaji hukum Islam. Pertanyaan saya yang pertama, saudara menjelaskan bahwa perubahan zaman, perubahan adat dapat menjadi sebab adanya perubahan hukum Islam. Dalam konteks subjek perempuan dewasa sebagai penanggung jawab atas diri, bagaimana saudara menjelaskan dengan singkat padat bersama? Sebagaimana yang dikatakan tadi bahwasanya teori yang digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah tabayun ahkam tabayun asma amkinah. Artinya perubahan hukum itu disebabkan karena perubahan zaman dan juga ini disebabkan karena perubahan tempat. Ini nanti berefek pada perubahan adat, perubahan iklim dan seterusnya, ini akan terjadi seperti itu. Lalu kenapa umpamanya perubahan hukum ini berefek kepada perubahan tentang diri perempuan? Kalau kita lihat sekarang fenomena di dalam masyarakat banyak, di kalangan keluarga banyak wali-wali, para wali sekarang mereka kalau dalam bahasa, mungkin dalam bahasa yang agak ekstrim saya katakan, banyak mereka yang menikahkan anaknya dalam usia muda. Kemudian ketika dia menikahkan dalam usia muda, artinya mereka sebenarnya ingin melepaskan tanggung jawab kewajiban nafkah terhadap anaknya. Kemudian fenomena lain yang berkembang dalam masyarakat sekarang, banyak anak-anak atau banyak para wanita, mereka itu melanjutkan pendidikan, sehingga ketika mereka melanjutkan pendidikan, dalam bahasa lain boleh kita katakan itu adalah menunda usianya untuk menikah. Bahkan banyak di antara mereka karena waktunya singkat ya. Jadi saya ingin bertanya bagaimana saudara menggunakan teori perubahan mengubah hukum kaitannya dengan perempuan dewasa sebagai penanggung jawab nafkah dirinya. Fokus ke situ. Ya, terima kasih. Yang saya lakukan di sini adalah teori usul fikih. Dalam perubahan itu menggunakan dengan definisi usul fikih itu sendiri, bahwasanya definisi hukum khitabul al-muta'allaq bi af'alil mukallafina, kemudian dikaitkan dengan definisi usul fikih adalah al-ilmu bil qawaidati. Artinya bahwasanya pekerjaan usul fikih adalah untuk mengistinbatkan hukum. Artinya mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Kemudian ulama-ulama dahulu melekatkan hukum yang diambil dari Al-Quran itu kepada laki-laki, tidak kepada perempuan. Kemudian melalui disertasi ini, bahwasanya penulis mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis itu, kemudian penulis lekatkan kepada perempuan dewasa, sehingga perempuan itu sendiri menjadi wajib. Yang sebelumnya menurut ulama bahwasanya perempuan itu tidak pernah berkewajiban dalam hal nafkah. Baik. Ya, sebenarnya dalam disertasi ini sudah menjelaskan ya, adanya zaman agraris, zaman industri, zaman informasi ini mengubah cara hidup manusia. Zaman agraris untuk orang punya uang itu harus mengandalkan ototnya, karena memang di masa itu sumber nafkah adalah tani yang tradisional, yang memang belum ada mesinnya, sehingga memang otot itulah yang menyebabkan laki-laki disebut sebagai penanggung jawab. Tapi zaman berubah, industri yang dibutuhkan skill bukan otot. Karena itu kemudian yang punya skill, yang punya ilmu, bahasa Jawa itu ya, dialah yang akan bisa membuat duit banyak, bukan tukang batu, bukan tukang, tapi konsultan konstruksi, konsultan dokter. Ini yang kemudian menyebabkan korban itu kemungkinannya tampil lebih unggul dari laki-laki. Itu ada di sini, tapi ya, kalau dia harus itu dijelaskan. Ya, betul, Prof. Seperti yang kita ketahui tadi, realita dalam perkembangan zaman itu kan kemudian zaman agraris, kemudian zaman industri, kemudian era reformasi. Pada zaman industri, pada zaman agraris seperti yang kita katakan,
bahwasanya pekerjaan itu sangat berat, menggunakan otot. Artinya ketika orang pergi ke kebun harus mempunyai otot, kemudian wilayah antara tempat tinggal mereka dengan tempat kerja itu sangat jauh, dan itu biasanya ditempuh dalam waktu yang dalam kondisi yang bisa kita katakan berbahaya, sehingga perempuan tinggal yang bekerja adalah laki-laki. Itu kemudian dalam perkembangan dalam negara agraris yang sekarang termasuk mungkin di Indonesia yang agraris itu tetap, artinya laki-laki terus bekerja terus, umpamanya mengembala kerbau dan itu laki-laki. Kemudian berubah, pertama karena mesin tadi. Mesin ini kan diutamakan bahwasanya mesin ini adalah bahwasanya tidak memerlukan otot. Yang pertama sehingga perempuan juga bisa menggunakan mesin itu Ya, sendiri. jadi kalau penjawab singkat ya Pak Jamuddin, pokoknya poin-poinnya ketemu karena Pak Ketua pasti nanti habis waktu gitu kan. Maka di situ kemudian saya lihat disertasi ini pertanyaannya kan bagaimana. Mestinya menurut saya mengapa gitu ya. Jadi mengapa itu kan menurut penjelasan ini, mengapa dulu perempuan itu harus diampun, harus dilindungi, harus walinya harus. Ya itu karena itu tadi. Ada nggak kemudian dulu akhirnya jadi penjelasannya begitu, sehingga kemudian ke depannya itu seperti apa dengan adanya perubahan tadi, perubahan di teori kansel itu kan kalau kita gunakan juga teori sejarah ya, nanti baca komentar sejarah Kunto Bujoyo itu penyebutan itu kekuatan sejarah. Baik, saya cukup begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saya ucapkan ya. Terima kasih Prof. Khairuddin. Selanjutnya kita undang Prof. Dr. Iskandar Usman MA. Beliau bersihat dan jadi beliau memberikan pertanyaan yang akan dibacakan oleh Sekretaris Sidang Bapak Profesor Dr. Haji Musnya Ahmad Kebati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang pelekatan hukum wajib pada perempuan dari surah Al-Baqarah ayat 233. Kewajiban ayah garis miring suami untuk menafkahi istri. Saudara menalar bahwa ada kewajiban nafkah atas perempuan dewasa dan kaidah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah al-thabit bil 'urf ka-thabit bi syar' tanpa didukung dengan dalil yang lain. Bagaimana mungkin saudara melakukan penalaran seperti itu? Apakah penalaran tersebut dapat menjawabkan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, halaman 73, saudara membahas kedudukan perempuan dalam Al-Quran. Saudara membahasnya dari berbagai sisi tinjauan, dari sisi usia, dari sisi status perkawinan, dari sisi gender, dan juga sebagai istri memunguti banyak ayat. Tapi sama sekali tidak jelas pembahasan dengan kedudukan perempuan dalam Al-Quran. Pertanyaannya, coba saudara jelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan perempuan dalam Al-Quran. Ada 3 pertanyaan. Yang terakhir, kesimpulan tidak menjawab pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah. Misalnya, rumusan masalah pertama tidak menjawab pertanyaan bagaimana konsep nafkah dalam Al-Quran. Seharusnya kalau saudara pertanyakan konsep nafkah dalam Al-Quran, saudara harus membahas ayat yunfiq zu sa'atin min sa'atih dan surah Al-Ma'un ara'aita alladhi yukadzibu bid-din ilah. Jadi konsep Al-Quran tidak boleh ada orang yang tidak terurus, tidak boleh ada orang yang tidak makan, tidak boleh ada fakir miskin, anak yatim dan lain-lain yang tidak mendapatkan kebutuhan primernya. Apalagi seorang ayah yang punya anak perempuan yang mampu, atau seorang suami sakit atau miskin yang punya istri yang mampu yang tidak terurus. Juga rumusan masalah kedua,
Tiga, belum terjawab secara jelas. Terima kasih. Di sini tadi ada istilah yang digunakan dalam disertasi ini, mungkin istilah pelekatan hukum. Saya mengambil sebuah pemahaman bahwasanya hukum syar'i itu ada maknanya usuli dan makna fikih. Makna hukum syar'i dalam makna usuli adalah yang ada pada dalil nas itu sendiri. Yang ada pada dalil nas. Kemudian yang ada dalam dalil nas itu al-mustanbitah, kita ambil. Lalu ketika ada di tangan kita sekarang ahkam syar'i itu kemana kita tempelkan? Ya, dalam disertasi ini saya melekatkan hukum ahkam syar'i yang diambil dari Al-Quran tadi kita lekatkan kepada perbuatan dewasa itu sendiri. Sehingga yang selama ini kita ambil hukum itu menjadi kewajiban laki-laki, sekarang kita ambil lalu kita lekatkan kepada perempuan dewasa, sehingga perempuan dewasa itu sendiri juga punya kewajiban sama dengan laki-laki. Yang selama ini tidak dilakukan oleh ulama madhab dalam pelekatan hukum tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah berbicara tentang kedudukan perempuan dalam Al-Quran. Di sini ketika berbicara perempuan di dalam Al-Quran, saya mengutip ayat-ayat yang menggunakan kata-kata perempuan di dalam Al-Quran. Kemudian ada yang berbicara tentang istri, kemudian ada yang berbicara perempuan dan seterusnya. Saya hanya membahas tentang itu, sehingga pada akhirnya saya berbicara bahwasanya kedudukan perempuan ketika dihubungkan dengan nafkah itu sendiri, bahwasanya perempuan itu sendiri dia tidak punya kedudukan seperti yang kita katakan, seperti yang dipahami oleh ulama tadi. Artinya belum ada sebuah ketetapan hukum yang pasti dengan metode-metode yang digunakan oleh ulama tadi, karena fokusnya pembicaraan adalah pada nafkah sendiri. Seperti yang kita katakan tadi, perempuan itu kedudukannya dia adalah sebagai orang yang diberi nafkah dalam segala kondisi. Artinya dia dalam keadaan kaya, dalam keadaan kuat dan seterusnya. Sedangkan suami dalam keadaan kondisi suami yang miskin tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Ya, walaupun nanti dalam pembahasan ulama fikih ada yang mengatakan suami itu sendiri berhutang kepada istri. Tetapi hutang yang tidak perlu dibayar dalam Islam cuma satu, itu hutang suami dalam hal nafkah kepada keluarga. Kenapa? Karena mungkin sampai selanjutnya dia menjadi miskin, sehingga ketika dia tuntut umpamanya membayar nafkah, membayar hutangnya nggak akan bisa terbayar. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang ini. Ayat yang digunakan tentang nafkah itu banyak. Artinya ada nafkah tentang bagaimana tentang berjihad. Jihad dalam makna umum, bahwasanya orang memberi nafkahnya untuk berjihad. Tetapi itu saya tidak bicarakan. Namun walaupun itu ada di dalam disertasi ini, saya memfokuskan pembahasan yang berkaitan dengan wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Artinya ayat Al-Baqarah 233 itu menjadi ayat utama yang digunakan oleh semua ulama. Tidak hanya imam madhab, tetapi juga ulama modern menggunakan ayat itu. Sehingga perasaan saya ayat itu lebih penting untuk dikaji dalam kaitannya tentang nafkah itu sendiri. Sedangkan seperti yang saya katakan dari awal, ayat itu adalah ayat yang berhubungan dengan perceraian. Artinya seharusnya pembicaraan ulama itu, nafkah itu adalah nafkah setelah perceraian, tetapi ditarik ke dalam perkawinan. Sehingga saya berkesimpulan yang tidak saya tulis di sini, mungkin sekedar bayangan aja, bahwasanya ketika orang suami istri dalam keluarga sebenarnya tidak perlu dibicarakan tentang nafkah. Tidak perlu kita bicarakan siapa yang berkewajiban, karena memang siapapun punya uang pasti memberi nafkah. Ketika suami saya umpamanya tidak punya uang, istri pasti. Nah, dalam keluarga itu kebanyakan itu tidak dibicarakan sebenarnya dalam pernikahan. Tetapi Al-Quran membicarakan ketika terjadi permasalahan yaitu perceraian. Demikian, Pak. Selanjutnya kita persilakan Dr. Suraya Devi MAB. Silakan. Saya menyambung saja tadi pertanyaan dari sebelumnya. Saya melihat di kesimpulan. Pada kesimpulan itu saudara menjelaskan bahwa ulama fikih itu menetapkan perempuan itu ahliyatul fasih, ahliyatul wujud yang fasih. Nah, ini bagaimana analisis saudara sehingga dalam hal nafkah kedewasaan perempuan dapat menafkah
menafkahi dirinya. Padahal ulama itu sepakat bahwa perempuan sudah dimasukkan ke dalam golongan ahliyatul pasir. Nah, ini bagaimana analisis saudara sehingga dapat saudara katakan bahwa perempuan dewasa dapat dan wajib memberikan nafkah sendiri. Mungkin ini perlu ada satu pemahaman dulu apa yang disebut dengan ahliyatul wujub, sehingga dia dikatakan dengan ahliyah yang pasif, kemudian ahliyatul ada adalah ahliyah yang aktif. Artinya ketika kita berbicara perempuan, pada dasarnya perempuan dan laki-laki itu ketika dia berawal mendapatkan harta, pertama harta itu didapatkan dari warisan, dari orang tuanya, boleh dari wasiat, dari hibah dan seterusnya. Kemudian setelah dia memiliki harta, dia tidak punya kewajiban di dalam fikih untuk mengembangkan dan menambah hartanya. Karena dia tidak wajib menambah dan mengembangkan hartanya, sehingga di dalam pendapat ulama dia tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah, sehingga dia dianggap dengan pasif. Sedangkan ahliyatul ada adalah yang menurut ulama itu dilekatkan kepada laki-laki, di mana dia dalam mendapatkan harta warisan pertama dari warisan, dari wasiat dan hibah. Kemudian laki-laki punya kewenangan untuk menambah harta yang dia dapat, kemudian untuk mengembangkan harta yang dia dapat, sehingga menurut ulama fikih karena dia menambah dan mengembangkan harta yang ada, sehingga dia berkewajiban. Hartanya bisa ditambah dan seterusnya, kan gitu, dengan usahanya, dengan pencarian dan seterusnya. Yang kedua mungkin dari teori kesetaraan tadi. Jadi saya di sini lihat ada menurut Romo Sanders gender itu apa ya, Bro? Sebenarnya saya di sini melihat bahwasanya yang disebut dengan gender yang dipahami itu adalah hanya pada tingkat bahwasanya kedua-duanya sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Artinya antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tetapi dalam perkembangannya orang memahami bahwasanya perempuan itu tidak punya hak dan kewajiban yang seluas laki-laki. Kita undang Dr. Ajidar Madsyah, RCMA. Dipersilakan. Dari apa yang sempat saya baca, tidak saya baca semua sekilas, dan dari apa yang sempat saya simak tadi, ada beberapa pertanyaan saya. Yang pertama, apakah sudah memenuhi persyaratan menggunakan teori perubahan untuk kemudian berubahnya hukum dari kewajiban nafkah dari laki-laki ke atas perempuan? Satu. Yang kedua, apakah kesetaraan yang dimaksudkan di sini adalah kesetaraan dalam ahliyatul wujub dan ahliyatul ada? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah ini nanti tidak berefek terkait hubungan hukum kewilayahan? Siapa tahu nanti setelah ini ada penulis lain yang akan membahas tentang kewilayahan wanita, wilayah wanita. Nanti ada peneliti baru yang akan berkesimpulan bahwa wanita itu sudah bisa menikahkan diri sendiri, karena sudah kita simpulkan di sini bahwa wanita dewasa. Apakah wanita dewasa itu yang dimaksud wanita ditinggal cerai oleh suami, atau wanita dewasa itu wanita yang sudah cukup umur mukallaf, atau memang wanita yang ditinggalkan mati oleh suami? Baik, terima kasih Pak, itu dulu. Ini sebenarnya ada satu pemikiran dari saya di awal. Bagaimana seandainya bila ketika kita berbicara perempuan tidak berbicara laki-laki? Ini sebenarnya konsep yang mau kita bangun. Ketika kita bicarakan perempuan,
Bagaimana seolah-olah yang selama ini kita bicara laki-laki, perempuan nggak ada. Sekarang kita bicarakan perempuan ketika semua nggak ada, dia satu. Perempuan adalah nomor satu dan laki-laki juga tetap nomor satu. Yang selama ini dalam konsep kita kan laki-laki nomor satu, perempuan nomor dua. Sekarang ini kita angkat konsepnya bahwasanya perempuan nomor satu, laki-laki juga nomor satu, karena nomor satu itu bisa banyak. Nah, sehingga di sini tadi ketika kita bicarakan seperti itu dengan perubahan hukum, itu otomatis terjadi. Artinya sebenarnya yang kalau kita mau berbicara dalam fenomena kemasyarakatan kan sudah terjadi sebenarnya. Bahwasanya perempuan sekolah, bekerja di kantor, mencari nafkah, semuanya sudah terjadi. Cuma selama ini dalam bahasa saya, kita belum pernah lekatkan dia hukum wajib. Baik, ini menarik ya kajian dan temuan ini. Saya ingin mengangkat begini, ketika kaidah fikih al-hukmu yataghayyar bi zaman wal makan itu berpedoman kepada beberapa faktor. Misalnya dengan kita ubah posisi hukum itu akan mendapatkan posisi yang lebih afdal dan aslah. Contoh, ketika ulama mengatakan sunnah iadah salat, di mana letak iadah? Iadah itu letaknya ketika perbuatan yang kita ulangi itu lebih baik daripada perbuatan pertama. Contoh, kita salat di rumah, lalu kita ke masjid. Di masjid ada jamaah, maka disunahkan iadah salat jamaah. Kenapa? Karena lebih aslah dan lebih baik daripada salat pertama. Itu salah satu teori. Yang kedua ada konsep darurat. Apakah kondisi sosial hari ini sudah pada tahap disebut darurat sehingga wanita harus menafkahkan diri sendiri, mencabut hukum daripada kewajiban daripada laki-laki? Nah, itu menarik. So. Ya, terima kasih Pak. Ini berbicara begini. Saya gini, ada sebuah konsep sebenarnya yang terkadang kita menganggap ketika orang kita katakan wajib itu bebannya terlalu berat. Ya. Ketika saya katakan umpamanya perempuan kamu berkewajiban memberi nafkah, seolah-olah perempuan itu merasa diberi beban terlalu berat. Sebenarnya bahasa saya, ketika kita diberikan nilai wajib untuk dia, berarti menambah kontennya ketika di surga. Baik. Yang selama ini kan umpamanya gini, dia tidak pernah kita katakan kata-kata wajib, hanya kita katakan dia sunat, kan dia labelnya tetap di bawah. Ya. Ini sekarang kita beri label, raportnya kita isi bahwasanya ketika selama ini kewajibannya ibadah, salat. Jadi itu dari saya menarik sekali diskusi hari ini. Walaupun pasca sarjana tidak membebankan kepada mahasiswanya, tesis harus sampai 1 bulan sebelum sidang. Kalau di Malaysia di UM paling kurang 15 hari harus sampai di tangan penguji. Kalau tidak, jadi sidang. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kajidar. Selanjutnya karena promotor kita minta waktunya 8 menit. Kita undang yang pertama Dr. Tamizi Enjar Fatimah. Saudara Jampuri, alhamdulillah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat karena setelah sekian lama ya, seperti disampaikan oleh Promovendus sendiri tadi, menulis disertasi ini yang barangkali hampir putus asa. Ini yang mau saya tanyakan kepada saudara Jampuri. Apakah disertasi ini menguntungkan seorang perempuan atau merugikan? Maksud saya begini, selama ini seorang perempuan dewasa itu yang namanya nafkah tinggal menunggu ya dari pihak lain, artinya bersifat pasif ya, bahasa yang digunakan di sini pasif. Jadi keahlian itu pasif ya. Tapi tiba-tiba datang Dr. Jampuri ya, merubah kebiasaan yang selama ini tinggal menunggu dari pihak lain, apakah dari suami, dari wali,
mungkin juga dari ya anaknya yang punya kemampuan dan lain sebagainya. Tapi dikatakan tidak boleh menunggu lagi dan punya kewajiban untuk berusaha sendiri. Tentu ketika dia mampu. Ini yang saya katakan tadi, apakah dengan demikian disertasi ini, sekiranya disertasi ini diterima oleh banyak pihak, nah ini bagaimana nih saudara melihat dampak dari disertasi ini di masyarakat Muslim nanti? Ini pertanyaan yang biasa-biasa saya pikir ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Tarmizi. Pertama, saya menjawab bahwasanya perempuan itu untung. Kenapa untung saya katakan? Karena selama ini label yang ditempelkan kepada perempuan itu sebagai membantu. Kemudian sekarang kita labelkan menjadi wajib. Dari sisi hukum syara berarti dia lebih tinggi, dari sisi ibadahnya menjadi lebih sempurna. Itu kalau kita lihat dari sisi hukum. Kemudian bila kita lihat dari sisi perkembangan zaman, memang sekarang menjadi keharusan. Umpamanya bisa kita katakan tantangan zaman semakin banyak, dana pendidikan semakin mahal dan seterusnya. Dengan kemampuan atau ketetapan pemerintah dengan gaji, seperti kalau seandainya dia pegawai, saya pikir untuk anak yang jumlahnya banyak itu tidak sanggup suami sendiri untuk membiayai. Kemudian beberapa hadis seperti di halaman 41 dan halaman-halaman lainnya ya, ini halaman 41 kasus hadis kendun. Ini tidak disebutkan referensinya, padahal di sini mudah dicari. Ini riwayat Muslim kalau saya tidak salah. Kemudian beberapa hadis yang lain lagi, halaman 22, itu cara pengutipan hadis. Ini tolong dipedomani buku pedoman penulisan ya. Saya pikir di sana tidak disebutkan, bahwanya mengutip hadis menyebutkan nomor, ya. Itu tidak ada dalam buku petunjuk. Jadi bisa jadi petunjuk seperti mengutip sumber-sumber yang lain, ya, supaya nanti seragam. Mungkin itu saja Bapak Pimpinan Sidang, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tarmizi. Selanjutnya yang terakhir kita undang Profesor Dr. Aliasa Abu Bakar M. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Karena waktunya sangat terbatas, saya langsung saja Saudara Romo Venus, kita sudah banyak sekali berdiskusi, sudah bertukar pikiran dalam menulis disertasi ini. Saya ingin menanyakan apa yang sudah sebelumnya tadi. Kira-kira sesudah disertasi ini ditulis seperti ini, apa kira-kira akibat atau apa perubahan atau apa yang akan terjadi di tengah masyarakat akibat dari tulisan ini? Silakan. Ya, terima kasih Prof. Mungkin yang terjadi karena perempuan sudah mempunyai kewajiban ketika dia dewasa untuk menafkahi dirinya, maka di kalangan keluarga paling kecil itu keluarga harus menyiapkan anak perempuannya untuk mempunyai skill atau kemampuan atau keahlian yang dipersiapkan nanti pada satu saat bahwasanya dia mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah paling kurang untuk dirinya. Ini jangka panjang dari pendidikan untuk anak perempuan mesti sama dengan pendidikan untuk anak laki-laki, karena semua mereka berkewajiban menafkahi dirinya sesudah mereka dewasa. Ini ya, tetapi apakah ini berpengaruh kepada hubungan suami istri di dalam keluarga? Ini tadi saya sudah sebutkan ya, sebelum berkeluarga itu sudah satu konsekuensi bahwa pendidikan untuk anak perempuan itu relatif mesti sama atau bahkan bisa jadi lebih dari untuk anak perempuan, untuk anak laki-laki, karena dia pun akan bertanggung jawab atas dirinya yang selama ini tidak dianggap
tidak ada. Lalu apakah ini di dalam keluarga kepada hubungan suami istri akan ada pengaruh juga? Saya pikir jelas sekali pengaruhnya. Kenapa saya katakan jelas sekali pengaruhnya? Karena sekarang kan banyak kita lihat yang berkembang dalam masyarakat, ada ungkapan, sebenarnya ungkapan itu walaupun tidak resmi. Banyak perempuan yang berkata umpamanya uang saya untuk saya, uang suami juga untuk saya. Nanti dari sini ke depan kan tidak berbicara lagi uang suami untuk siapa, uang istri untuk siapa. Saya pikir itu tidak akan lagi dibicarakan, dan itu saya pikir perubahannya sangat fundamental dan boleh jadi merupakan, kalau dalam bahasa lain, merupakan kegaduhan awal mungkin untuk keluarga itu sendiri. Oke, gitu. Baik ya, jadi uraian tentang Ahiyatul Wujud dan Ahiyatul Adab yang tadi digunakan, saya rasa masih perlu diperkuat sehingga beberapa pertanyaan yang tadi diajukan itu bisa dijawab ya, dengan lebih baik, sehingga nanti kalau disertasi ini diedarkan, masyarakat akan lebih mudah memahaminya dan lebih yakin kepada isinya ya, karena mereka sudah menemukan uraian yang lebih runtuh dan lebih baik ya. Kalau di lingkungan kampus barangkali ini mudah karena istilah-istilah itu sudah dipahami sehingga tidak menimbulkan keraguan. Tetapi untuk di luar kampus atau lebih khusus lagi di luar fikih, berbagai istilah ini mesti diperjelas ya. Nah, jadi dipermudah bahasanya sehingga akan lebih mudah dipahami dan konsekuensi yang muncul itu tadi juga bisa dipahami sehingga tidak menimbulkan gejolak yang tidak perlu. Ya, barangkali demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Biasa. Selanjutnya proses sidang kami serahkan kepada MC. Ketua skor sidang. Dalam rangka mengadakan rapat penentuan hasil, maka sidang diskors. Prof. Idrus silakan mengambil tempat semula. Dewan Pemuji meninggalkan ruang sidang untuk mengadakan rapat penentuan hasil sidang. Hadirin dimohon berdiri. Dewan Pemuji kembali memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Nama Jamhuri NIM 2816242, tempat dan tanggal lahir Balang Arab 9 Maret 1967. Prodi Fikih Modern, judul sertasi kewajiban nafkah dalam fikih, analisis tanggung jawab perempuan dewasa dalam menafkahi dirinya. Komisi promotor pertama Prof. Dr. Yasra Bukar MA, kedua Dr. M. Ja'far MA. Setelah panitia ujian memperhatikan nilai pada kuliah, jumlah beban studi yang diselesaikan, nilai disertasi dan indeks prestasi kumulatif IPK yang dicapai, dengan ini atas nama Pasca Sarjana UIN Ar-Ramili Darussalam Banda Aceh, saudara dinyatakan lulus dengan yudisium sangat baik, dan saudara berhak memenuhi ijazah S3 atau S3 dan gelar doktor program studi Fikih Modern. Dr. Jamhuri MA dipersilakan mengucapkan terima kasih dan sepatah kata sebagai lulusan maksimal 5 menit. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada Dewan Pemuji sidang pada hari yang berbahagia ini.
Pertama, Bapak Ketua, Bapak Profesor Dr. Warul Walidin, terima kasih Pak, di samping sebagai Ketua, juga kebijakannya sehingga bisa masih sempat saya tamat. Kemudian yang kedua adalah Bapak Sekretaris Sidang, Bapak Profesor Dr. Muhsinnya Umar, terima kasih banyak Pak. Kemudian Bapak Profesor Dr. Khairuddin Nasution, terima kasih Pak sudah datang jauh-jauh. Dan diskusi ini baru mulai Pak. Di antara saya dengan Bapak, saya kepingin terus ilmunya, terus kita berdiskusi. Kemudian selanjutnya adalah Dr. Haji Dano. Saya terima kasih juga, kita berharap diskusi terus karena sidang ini adalah mulainya diskusi. Kemudian juga Ibu Solayati, terima kasih banyak. Kemudian terima kasih banyak yang tak terhingga kepada promotor saya, Bapak Profesor Dr. Alyasa Al-Bakar, yang merupakan pembimbing saya ketika S1, kemudian S2, dan alhamdulillah sampai hari ini juga tetap menjadi pembimbing saya. Dan saya tetap berharap diskusinya tidak pernah menganggap saya sebagai seorang yang sudah tamat. Kemudian selanjutnya terima kasih kepada Bapak Dr. Tarmizi Ja'far yang juga merupakan kawan diskusi dari awal sampai hari ini menjadi promotor. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kemudian terima kasih selanjutnya adalah kepada istri saya. Dia ini adalah orang yang berpikir sangat taklili. Dari dulu dia katakan, dia nggak pernah tanya ke saya kapan selesai. Tapi yang dia bilang selalu ke saya, si Polan sudah tamat. Jadi ketika ada orang tamat dia kasih tahu ke saya, si Polan sudah tamat. Itu ya kata-kata yang dia bilang. Dia nggak pernah tanya ke saya kapan tamat. Itu yang dia lakukan. Kemudian anak-anak saya ini yang hadir, alhamdulillah anak kedua, ketiga, keempat. Kedua, ketiga, keempat, lima. Yang nomor satu lagi sedang kuliah juga di ITB, alhamdulillah hampir menyelesaikan kuliahnya di prodi sismologi tentang gempa. Saya bilang sama orang, biarlah anak saya nanti, saya berdoa ketika terjadi gempa, dia mencari solusi ketika nanti terjadi. Itu yang saya bilang sama kawan-kawan. Kemudian terima kasih kepada kakak kandung saya yang paling tua. Terima kasih dengan doa-doa ini dari Ibu. Kemudian almarhum dan almarhumah orang tua saya kita doakan, Allahumma ghfir lahu, juga dari mertua dan seterusnya. Kemudian terima kasih kepada Abang. Ini terima kasih juga kepada rekan, alhamdulillah. Ini yang bisa saya sebut ini ketua dari Majelis Adat Aceh. Yang di depan ini ada tokoh-tokoh adatnya, menjadi kolega saya di Majelis Adat Aceh. Kemudian ada juga dari Aceh TV, alhamdulillah ada di sini. Saya menjadi presenter 14 tahun di situ, alhamdulillah sampai hari ini. Kemudian kawan-kawan yang seperjuangan, dosen-dosen Fakultas Syariah, alhamdulillah mungkin pertanyaannya sudah selesai. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini memberi semangat. Kemudian diskusi hari ini kepada para penguji, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Dan diskusi belum berakhir. Ini adalah awal dari sebuah perjuangan, karena pertanggungjawaban keilmuan menjadi sangat susah sekali. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua menutup sidang terbuka. Dan Alfumma Group Tania Bapak Dr. Jamhuri MA sebagai Dr. Win Araneri ke-210. Terima kasih kepada keluarga. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang promosi doktor atas nama Jamhuri, mahasiswa program doktor, program studi fikih modern pada pasca sarjana Musda Islam Negeri Win Araneri Banda Aceh, Rabu 6 Juli 2022 miladiah, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Secara resmi saya nyatakan ditutup.